Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo menjadi penemu. Mari kita simak videonya. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks Ayo Menjadi Penemu dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Kosakata baku dan non-baku. Kosakata baku adalah kata-kata sesuai kaidah yang dibakukan berupa pedoman ejaan, taat bahasa baku, dan kamus umum. Adapun kosakata non-baku adalah kata-kata tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari. Perhatikan contoh kosakata baku dan non-baku berikut. Di sini ada beberapa perbedaan. Contohnya, untuk yang terakhir, kata yang terakhir, contoh yang terakhir, di mana di sini kosakata baku, kosakata di sini kosakata bakunya tidak menggunakan spasi. Sedangkan di kosakata non baku itu menggunakan spasi. Dan contoh yang lainnya. Perhatikan proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Bagaimana proses distribusi ikan? Para nelayan menangkap ikan di laut, kemudian membawanya ke pelelangan ikan. Setelah itu, ikan dibawa menggunakan mobil menuju ke tempat penjualan ikan di pasar. Pedagang ikan menjual ikan-ikan tersebut kepada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang membeli ikan kemudian memasaknya menjadi berbagai macam olahan ikan untuk lauk makan. Ayo menjawab. Nomor 1. Alat transportasi apakah yang digunakan nelayan untuk mengangkut ikan yang telah didapat? Alat transportasi yang digunakan nelayan untuk mengangkut ikan adalah transportasi roda 4. Nomor 2, di manakah para ibu rumah tangga membeli ikan? Ibu rumah tangga membeli ikan di pasar. Selanjutnya, untuk nomor 3, bagaimanakah pengaruh alat transportasi roda 4 dalam kegiatan distribusi ikan? Alat transportasi roda 4 sangat berpengaruh dalam kegiatan distribusi ikan, di mana transportasi tersebut memudahkan nelayan untuk proses pendistribusian ikan ke pasar.
Bagaimana proses distribusi beras? Yang pertama, para petani memanen tanaman padi, kemudian membawanya ke penggilingan padi. Padi kemudian diproses menjadi beras menggunakan mesin penggiling padi. Beras yang sudah jadi kemudian dikemas dalam karung. Karung-karung beras dibawa menggunakan mobil menuju pasar. Setelah itu, di pasar, pedagang beras menjual beras kepada para ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang membeli beras kemudian menanaknya menjadi nasi. Nasi yang telah matang disajikan dan siap disantap. Menyantap nasi termasuk kegiatan konsumsi. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan. Dalam rangkaian jenis ini, lampu yang lain akan ikut padam jika salah satu lampu padam. Keuntungan dari rangkaian listrik seri, yang pertama, hemat kabel. Jadi, kabel yang digunakan dalam membuat rangkaian listrik seri ini tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua, rangkaian sederhana sehingga membuatnya mudah. Kemudian kerugian rangkaian listrik seri yang pertama, pada saat salah satu lampu mati, lampu lain juga mati. Yang kedua, nyala lampu tidak terang atau redup. Yang ketiga, boros energi. Selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara bertingkat atau sejajar. Dalam rangkaian jenis ini, lampu yang lain akan tetap menyala jika salah satu lampu padam. Keuntungan dari rangkaian listrik paralel yang pertama yaitu nyala lampu lebih terang. Yang kedua, tidak boros energi. Dan yang ketiga, lampu lainnya tidak mati jika salah satu lampu mati. Kerugian dari rangkaian listrik paralel yang pertama, boros penggunaan kabel. Kemudian yang kedua, pembuatan rangkaiannya sulit. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.